Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Hari ini kita akan belajar PKPS tentang kegiatan ekonomi. Sebenarnya kenapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi? Ada yang tahu? Kita sebagai manusia pada dasarnya mempunyai banyak keinginan. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tapi nggak semua itu bisa tercapai, karena bisa saja terbatas oleh modal, baik itu berupa uang, tenaga, atau waktu. Nah, dari sini kita terpaksa untuk memilih kebutuhan. Untuk itu, ketika memilih sesuatu dalam memenuhi kebutuhan, baiknya buatlah skala prioritas. Berbicara tentang kebutuhan itu apa sih? Dilihat dari kepentingannya, kebutuhan terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dilakukan. Ini ada rumusnya nih teman-teman. PSP, pangan, sandang, papan. Pangan bisa berupa makanan dan minuman, sandang berupa pakaian, dan papan berupa rumah. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih dapat ditangguhkan pemenuhannya atau kebutuhan yang tidak mendesak pemenuhannya. Jadi, kebutuhan ini bisa disebut sebagai kebutuhan pelengkap apabila kebutuhan primer telah terpenuhi. Contohnya apa? Radio, televisi, kursi, lemari, HP, jam tangan, gitu ya. Selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sendiri itu adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah yang bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Contohnya mobil mewah, perhiasan emas, dan berlian. Dari banyaknya kebutuhan manusia, ilmu ekonomi mengajarkan kita bagaimana memilih pilihan terbaik yang bisa kita ambil biar keinginan kita tercapai sampai sepuas-puasnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Begitulah prinsip ekonomi. Kebutuhan manusia itu nggak terbatas, tapi sumber daya alamnya yang terbatas. Entah dilihat dari jumlahnya, sumber daya alam yang sukar diperoleh, banyak juga yang membutuhkan atau dari faktor geografis. Fenomena sedikit atau kurangnya sumber daya alam dari yang dibutuhkan ini disebut kelangkaan. Nah, contoh dari kelangkaan itu apa sih? Coba kita cek ya. Coba teman-teman lihat gambar ini. Nah, ini salah satu fenomena dari kelangkaan apa, ayo? Nah, gambar di sini itu memperlihatkan kekeringan di salah satu daerah yang ada di Indonesia. Kenapa sih kok bisa kekeringan? Ternyata memang dari faktor geografisnya, sumber daya airnya itu kurang, teman-teman. Jumlahnya yang terbatas dan memang sukar untuk diperoleh. Berbicara tentang kebutuhan, lalu bagaimana sih caranya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Maka dari itu, di sini kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini memang sudah lumrah dilakukan oleh manusia sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi ada apa aja sih? Yang pertama adalah produksi. Produksi itu merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau juga dapat diartikan segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, atau menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh produksi adalah yang dilakukan teman-teman, membuat produk olahan kangkung. Itu merupakan contoh produksi. Apalagi sih? Misalnya ada seseorang yang membuat kerajinan tangan, terus akhirnya kerajinan tangan tersebut nantinya dijual gitu. Atau kalau jasa, ada orang yang bekerja gitu ya. Jadi nggak harus selalu barangnya, bisa juga berupa jasa. Nah, di gambar yang ada di modul itu contohnya orang-orang yang bekerja di pabrik ya. Mereka melakukan produksi barang-barang yang nantinya mungkin akan jual ke luar negeri gitu, ataupun ada yang dijual ke dalam negeri.
Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini yaitu kegiatan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen gitu ya. Jadi di sini sudah produksinya sudah selesai, lalu gimana sih caranya untuk mendistribusikannya? Itu bisa dua langkah, ada yang disebut sebagai distribusi langsung ataupun distribusi tidak langsung. Distribusi langsung contohnya, misalnya nih petani sudah panen kangkung misalnya ya. Selanjutnya petani tersebut itu menjualnya langsung, jadi dia membuka warung gitu misalnya di pinggiran jalan kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya langsung seperti ini harganya itu lebih murah gitu karena memang langsung dijual oleh petani. Yang kedua ada juga yang namanya distribusi tidak langsung. Jadi kalau distribusi tidak langsung ini ada orang kedua. Contohnya, kalau teman-teman sudah membuat produk olahan kangkung, misalnya bikin keripik kangkung. Nah, teman-teman gak langsung jual nih oleh teman-teman. Misalnya, hasil produksinya itu dititipkan ke kantin. Otomatis harganya itu akan lebih besar. Misalnya dari teman-teman harganya 8.000, dijual sama kantin jadi 8.500. Otomatis 500-nya itu akan menjadi keuntungan untuk kantin gitu ya. Kayak gitu, jadi kebayang ya lebih mahal harganya gitu karena memang ada agen, disebutnya agen ya, atau pedagang yang memang menjual lagi gitu ya. Itu seperti itu dari segi distribusi. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga nilai guna barang atau jasa itu secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Ini banyak nih dilakukan sama kita. Contohnya makan makanan yang kita beli entah di kantin, entah di mall atau dimanapun gitu ya. Itu adalah konsumsi kayak gitu. Pada prakteknya, ketika melakukan kegiatan ekonomi, pasti ada nih yang namanya permintaan penawaran. Nah, permintaan sama penawaran tuh apa sih? Permintaan sendiri atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, kalau misalnya dari segi permintaan, ada ininya nih, ada hukumnya. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, akan semakin sedikit jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut, dan sebaliknya, semakin rendah harganya akan semakin banyak jumlah permintaan atas barang atau jasa tersebut. Teman-teman bisa lihat contohnya di modul. Nah, itu ada Pak Jali ya. Pak Jali pergi ke pasar. Ia melihat mangga dengan harga 10.000 per kilogram. Menurutnya itu mahal, sehingga penjual menurunkan harganya menjadi 8.000 per kilogram. Akhirnya, Pak Jali membeli 2 kilo. Namun, belum sempat ditimbang, penjual menurunkan harga lagi, seharga 7.000 per kilogram. Mendengar hal itu, Pak Jali akhirnya membeli 5 kilogram mangga. Wah, keren nih Pak Jali nih ya. Diturunin baru beli banyak nih. Kebayang gak sama teman-teman? Jadi ketika harganya itu turun, harga dari penjualnya itu diturunkan, Pak Jali akan membeli lebih banyak lagi gitu ya. Makanya begitulah hukum dari permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah permintaannya. Tapi karena penjual itu menurunkan harga suatu barang, maka permintaannya pun akan semakin tinggi. Itu ya. Berbeda dengan penawaran itu mempunyai hukum semakin rendah harga suatu barang atau jasa akan semakin sedikit jumlah barang atau jasa tersebut yang ditawarkan, dan sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang atau jasa akan semakin besar jumlah barang atau jasa tersebut ditawarkan. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum penawaran, coba tempatkan diri teman-teman itu sebagai penjual. Coba ya. Nah, Pak Jali kan tadi sudah beli mangga. Sekarang Pak Jali pengen menjualnya. Nah, kita lihat ya di contoh kasusnya. Pak Jali mempunyai 5 kg mangga. Ia hendak menjualnya ke Bu Rani dan berharap mangganya terjual dengan harga 9.000 per kilogram. Namun di luar dugaan, Bu Rani menawarkan harga hingga 7.500 per kilogram saja. Melihat hal ini, Pak Jali kembali mempertimbangkan niatnya untuk menjual seluruh mangganya ke Bu Rani. Ia hanya menjual 2 kilo saja.
kepada Bu Rani. Sisanya ia bawa untuk dijual kepada orang lain dengan harga 9.000 per kilogram agar mendapatkan untung lebih besar. Nah, itu ya bedanya kalau di konsep penawaran. Jadi pengennya nih Pak Jali itu 9.000 per kilo, tapi Bu Rani malah nurunin harga. Otomatis ya Pak Jali juga nggak mau nawarin banyak dong gitu ya. Jadi ini kita melihatnya dari sisi penjualnya ya teman-teman ya. Kita harus mendapatkan untung sebagai penjual. Oke, nah ada titik di mana ketika harga kesepakatan antara penjual dan pembeli sudah tercipta melalui proses tawar-menawar. Itu disebut, dalam teorinya disebut sebagai harga pasar. Artinya permintaan dan penawarannya juga telah terjadi keseimbangan. Alhamdulillah, dengan mempelajari ini kita jadi tahu ya pentingnya mempelajari ilmu ekonomi. Pasti teman-teman punya banyak keinginan, tapi setelah ini buatlah skala prioritas ya dengan memilih mana kebutuhan yang memang sangat diperlukan untuk dipenuhi dan yang tidak. Dari sini juga kita belajar menjadi manusia yang seharusnya senantiasa bersyukur akan nikmat Allah pada kita dan mampu amanah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau langsung menghubungi Ibu. Sekian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.